Halo sahabat fisika, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, aku 50. Di sini aku akan mengajak teman-teman buat belajar mengenai materi fisika yaitu usaha dan energi. Ingat, fisikawan muda, mantap jiwa. Baik, pada materi usaha dan energi kali ini, aku hanya akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama, pengaruh gaya terhadap usaha, yang kedua, energi kinetik, dan yang ketiga, energi potensial. Baik, kita langsung saja masuk pada bahasa yang pertama, yaitu pengaruh gaya terhadap usaha. Sebelumnya, kita akan belajar mengenai apa sih usaha itu. Oke, usaha itu didefinisikan sebagai besar gaya yang searah dengan arah perpindahannya dikalikan dengan besar perpindahannya. Saya ulangi sekali lagi, besar gaya yang searah dengan arah perpindahannya dikalikan dengan besar perpindahannya. Atau dapat kita tuliskan persamaannya sebagai berikut. Oke, di sini itu usaha dilambangkan sebagai huruf W besar, gaya sebagai F besar, dan jarak atau perpindahan yang ditempuh itu sebagai S kecil. Nah, persamaannya yaitu W sama dengan F S cos theta. Kak, kenapa cosinus bukan sinus? Gitu. Pertanyaannya, mungkin ada beberapa dari teman-teman memiliki pertanyaan seperti itu. Dulu saya juga memiliki pertanyaan seperti itu, tapi sekarang terjawab. Kenapa? Karena perpindahan atau gaya yang kita lakukan itu nilainya itu searah dengan arah perpindahannya, gitu. Jadi sudut yang terbentuk teman-teman, sudut yang akan kita hitung, sudut yang akan kita gunakan untuk mencari nilai usaha adalah sudut yang terbentuk terhadap garis horizontal. Jika mungkin teman-teman menemukan soal dengan yang diketahui sudut itu terhadap arah vertikal, teman-teman bisa kok menggunakan rumus kosinus. Hanya saja di sini kakak menyarankan teman-teman menggunakan sudut yang terhadap garis horizontal untuk memudahkan teman-teman. Karena mungkin saja teman-teman bisa lupa, loh ini kosinus apa sinus ya? Nah seperti itu. Jadi teman-teman, saran dari saya, teman-teman tetap menggunakan konstan yaitu kosinus yang terhadap sumbu horizontal, yaitu terhadap arah perpindahannya. Jika ada pertanyaan, Kak, bisa nggak sih usaha itu nilainya negatif? Jawabannya tentu saja bisa. Usaha akan memiliki nilai negatif ketika gaya yang kita berikan berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi, ketika arah gerak benda berlawanan dengan arah gaya yang kita berikan, maka nilai usahanya akan berbentuk negatif. Tetapi jika gaya yang kita berikan searah dengan arah perpindahannya, usaha yang kita berikan nilainya positif. Jadi Kak, sebenarnya apa sih hubungannya gaya dengan usaha tadi? Begini, usaha akan memiliki nilai ketika gaya yang kita berikan menghasilkan sebuah perpindahan. Misal, ketika kita mendorong tembok, apakah tembok itu bergerak? Sekeras apapun kita mendorong dia dan ternyata tembok itu tidak bergerak, usaha yang kita lakukan tetap saja nol, meskipun kita memberikan gaya yang sangat besar, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai energi. Bahasan kita di sini adalah energi kinetik dan energi potensial. Yang pertama yaitu energi kinetik. Nah, kinetik itu berasal dari bahasa Yunani kinetikos yang artinya bergerak. Maka kita ketahui bahwa energi kinetik itu kaitannya dengan benda-benda yang bergerak. Nah, untuk persamaan dari energi kinetik yaitu setengah dikalikan massa dikalikan kuadrat kecepatannya. Kita tahu bahwa energi kinetik itu sebanding dengan massa dan juga sebanding dengan kecepatannya. Maka ketika massa benda semakin besar, maka besar energi kinetiknya juga semakin besar. Dan ketika kecepatan benda itu semakin besar, maka energi kinetiknya juga semakin besar. Berbeda dengan energi kinetik, energi potensial adalah energi yang berhubungan dengan kedudukan atau posisinya. Nah, energi potensial itu memiliki persamaan
Massa dikalikan percepatan gravitasi dikalikan ketinggiannya. Ketinggian biasanya dilambangkan dengan huruf H kecil. Nah, karena ketinggian benda itu sebanding dengan energi potensialnya, maka semakin tinggi kedudukan benda, maka semakin besar juga energi potensialnya. Semakin besar massa benda, maka semakin besar pula energi potensialnya. Baik, untuk contoh dari kedua energi tersebut, energi kinetik contohnya, ketika kita berlari, kita memiliki kecepatan. Nah, maka kita juga menghasilkan energi kinetik. Untuk energi potensial, contohnya, ketika benda berada di tanah dan benda berada di atas meja, energi potensial yang dihasilkan suatu benda itu berbeda. Seperti itu. Baik, sekian belajar kita pada saat ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, saran, atau kritik, teman-teman dapat menuliskan pada kolom komentar atau teman-teman juga dapat hubungi aku melalui Instagram aku @diasantika. Maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video aku selanjutnya. Ingat, fisikawan muda, mantap jiwa.